Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita telah sampai pada Minggu Advent yang keempat. Dengan demikian menandai berakhirnya masa Advent, masa penantian, dan kita akan memasuki dan merayakan hari Natal, di mana adalah bukti janji Tuhan digenapi. Mari kita memasuki minggu ini dengan penuh sukacita, karena nyata di dalam kehidupan kita janji-janji Tuhan itu pasti digenapi. Firman Tuhan pasti digenapi. Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah gagal. Kalau Tuhan berkata dalam firman-Nya bahwa Dia memelihara kehidupan kita, maka Dia melakukannya dengan sempurna, Dia tidak pernah gagal, dan Dia menepati setiap perkataan, setiap janjinya kepada anak-anaknya. Mari kita dengan penuh kerinduan, kita datang kepada Tuhan, kita mau menyambut Dia, kita naikkan pujian, datanglah oh Tuhan. Mari Kita jemaat akan yang dikasihi oleh menghabiskan Tuhan, ibadah. kita akan menghabiskan ibadah kita sambil kita semua mengingat bahwa pertolongan kita hanya ada di dalam nama Yahweh, yaitu Bapa, Anak, dan kiranya damai sejahtera dan berkat pemeliharaan dari Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai tiap-tiap saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 42 ayatnya yang kedua. Mazmur 42 ayatnya yang kedua, demikian firman Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Elohim. Biarlah kita senantiasa mempunyai hati yang rindu kepada Tuhan,
supaya kita menggerakkan seluruh kehidupan kita semakin dekat kepada Tuhan. Kalau kita punya hati yang selalu rindu akan Tuhan, kita akan jaga persekutuan kita dengan Tuhan, dan kita akan sangat menikmati bagaimana kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan berlimpah di dalam kehidupan kita. Mari kita bermazmur selengkapnya, memuji Tuhan dari Mazmur 42 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mazmur 42 ayat 2 sampai ayat 9. Saya akan memimpin pembacaan bagi kita. Mari kita bersama-sama bermazmur dari tempat kita masing-masing. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Elohim. Jiwaku haus akan Elohim, kepada Elohim yang hidup. Kapankah aku boleh datang menghadap Elohim? Air mataku telah menjadi makananku siang dan malam, sementara mereka terus berkata kepadaku, di manakah Elohimmu? Hal inilah yang kuingat. Aku mencurahkan jiwaku di dalamku. Aku pergi bersama orang banyak ke rumah Elohim dengan suara sukacita dan pujian. Bersama mereka memelihara suatu perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Elohim, sebab aku akan senantiasa memuji Dia, penyelamatku dan Elohimku. Ya Elohimku, jiwaku tertekan dalam diriku. Karena itu aku mengingat Engkau dari tanah Yordan, Hermon, dan dari bukit Mizar. Samudra raya bersaut-sautan dengan deru air terjunmu. Seluruh ombak dan gelombangmu telah melewati aku. Ayat 9. Yahweh akan memerintahkan kasih setianya pada waktu siang hari, dan nyanyiannya akan bersamaku pada malam hari, dan doaku kepada Elohim kehidupanku. Puji nama Tuhan. Begitu indah Mazmur ini kiranya menjadi doa kita kepada Tuhan, menjadi kata-kata doa kita kepada Tuhan. Betapa kita merindukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan, dan kita akan mempersiapkan diri dengan pujian nyanyian rohani 131, Pimpin Aku Tuhan Hua. Pimpin aku Tuhanku dalam gurun dunia, Engkau kuat dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, jadilah makananku. Jadilah makananku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Ya penganjur, jadilah perisaiku. Jadilah perisaiku. Dan di dalam air Yordan, angkatlah ketakutan. Berilah aku dengan selamat masuk tanah Kanaan.
Renungan firman akan disampaikan oleh hambanya. Mari jemaat kita berdoa sebelum kita merenungkan firman. Bapa, kami datang kepadamu pada pagi ini. Dan saat ini kami rindu lagi mendengar kebenaran firman-Mu, merenungkannya. Kiranya Roh Kudus menolong kami sehingga kami mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan. Dan agar firman Tuhan menjadi firman yang menguatkan, juga memberikan inspirasi kepada setiap kami, memberikan petunjuk kepada setiap kami, sehingga kami dapat menjadi manusia rohani yang semakin kuat, yang rohnya semakin gagah dan perkasa, sehingga dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Berfirmanlah, kami sedia mendengar, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom semua, selamat pagi. Kita kembali akan teruskan ya pembahasan kita dari Kisah Para Rasul. Dan pagi ini kita tiba pada Kisah Rasul pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Ya, sebelumnya kita sudah membahas ya bagaimana Paulus dia melakukan perpisahan dengan para penatua jemaat di Efesus. Ya, dan itu sebuah perpisahan yang sangat mengharukan. Dan juga Paulus di situ dia mengatakan ya itu bagaimana dia hidup, ya, bahwa dia sudah menjadi teladan dan bahwa dia melayani itu tidak mencari keuntungan, ya, tidak mencari keuntungan uh, itu pribadi atau keuntungan finansial, tetapi dia benar-benar melayani sebagai panggilan dari Tuhan Yesus dan juga karena dia mengasihi jiwa-jiwa. Ya, jadi dia melayani dengan tulus, dia tidak mengharapkan apapun ya dari jemaat yang dia layani. Dia mengatakan emas dan perak aku tidak inginkan dari kamu. Ya, kamu sendiri tahu katanya bagaimana aku hidup ya dan bagaimana dia mencukupi ya itu kebutuhan dalam perjalanannya dengan bekerja ya, dan kita tahu bahwa Paulus dia bekerja sebagai pembuat tenda dan dengan itu dia mencukupkan ya itu kebutuhan pelayanannya ya. Jadi dia bukan hamba Tuhan yang terus-menerus ya minta dari jemaat ya, tapi dia bekerja ya untuk mencukupkan semua kebutuhannya. Nah, sekarang kita akan melihat ya bagaimana kemudian dia meninggalkan Efesus, lalu kemudian nanti kita akan lihat bagaimana dia berjalan pulang ya berlayar terus sampai nanti dia tiba di Yerusalem. Nah, dan uh, kita melihat dalam bagian ini ya walaupun dia dinasehati ya dia diingatkan bahwa dia akan ditangkap, dia akan dibelenggu, bahkan dia akan mengalami siksaan ya kalau dia kembali ke Yerusalem ya, tetapi Paulus dia belajar untuk taat ya, dia belajar untuk taat kepada apa yang Tuhan perintahkan untuk dia lakukan. Sehingga topik pada pagi ini adalah ketika ketaatan itu mahal harganya. Ya, jadi ketaatan kepada Tuhan itu terkadang itu mahal harganya dan itu terjadi ya pada Rasul Paulus. Nah, kalau kita melihat dalam teks kita ini, ya gagasan utamanya adalah bahwa ketaatan sejati kepada Tuhan ya membutuhkan apa? Membutuhkan keberanian. Ya, membutuhkan keberanian untuk melangkah. Ya, tapi tidak hanya berani, tetapi juga membutuhkan kebijaksanaan. Ya, membutuhkan hikmat. Ya, membutuhkan perhitungan yang matang. Ya, jadi tidak main asal hantam atau asal jalan, tidak. Ya, tapi benar-benar ya menggunakan juga akal sehat. Ya, juga membutuhkan penyerahan diri. Ya, berserah diri kepada Tuhan. Bahkan ketika jalan di depan mencakup penderitaan. Jadi meskipun Paulus tahu bahwa di depannya dia akan mengalami penderitaan, ya oleh karena dia menyaksikan nama Tuhan,
ya, tetapi dia memiliki keberanian, dia memiliki kebijaksanaan, hikmat, dan dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, poin yang pertama yang akan kita lihat dari ayat 1 sampai 6 ya, dari pasal 21 ini adalah bahwa panggilan Tuhan itu seringkali tidak menghilangkan bahaya. Ya, ketika Tuhan memanggil bangsa Israel, ya, melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir, kemudian memimpin selama 40 tahun di padang gurun, ya, itu padang gurun itu bukan tempat yang aman. Ya, padang gurun itu bukan tempat yang nyaman. Ya, nah sering sekali, saudara, ketika Tuhan memanggil kita untuk mengikut Dia, ya, seringkali yang terjadi dengan segera kita mengalami, ya, itu penolakan mungkin dari keluarga, ya, bahkan juga bisa kehilangan harta waris, ya, warisan, ya, atau ada teman-teman dekat kita yang kemudian, ya, itu menyingkirkan kita, ya, meninggalkan kita. Ya, jadi panggilan Tuhan itu tidak menghilangkan bahaya. Nah, kita lihat dalam bagian ini bahwa perjalanan Paulus itu direncanakan dengan sengaja dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, jadi dia tidak apa? Dia tidak serampangan, ya, tetapi dia membuat perencanaan yang matang, tetapi juga dia berserah kepada Tuhan, ya, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan dalam bagian ini kita juga melihat bagaimana para murid, ya, itu karena mereka benar-benar mengasihi Paulus, ya, mereka memperingatkannya tentang penderitaan yang akan dialaminya. Ya, jadi ini seperti yang dialami oleh Yesus. Ya kan Yesus juga seperti itu. Dia dengan gagah berani, ya, dia berjalan masuk ke kota Yerusalem. Padahal sebelumnya dia juga sudah mengatakan kepada para murid bahwa dia akan ditangkap, dia akan disiksa, dia akan menderita, dia akan disalibkan, dia akan mati. Ya, nah tetapi Yesus dia dengan keberanian, ya, dia berjalan masuk ke kota Yerusalem yang awalnya dia dielu-elukan tapi kemudian dia ditangkap dan dia disalibkan. Jadi ini poin yang kedua di sini kita lihat bahwa para murid benar-benar mengasihi Paulus, juga mereka memperingatkannya tentang penderitaan yang akan dialaminya. Nah, dalam bagian ini kita bisa lihat bahwa orang-orang yang rohani dapat menerima informasi yang benar. Ya, Paulus itu seorang yang rohani, dia dekat dengan Tuhan, dia mengerti, ya, itu yang namanya panggilan Tuhan. Ya, orang-orang yang rohani dapat menerima informasi yang benar, tetapi mereka menarik kesimpulan yang berbeda. Ya, dulu Ibu Pendeta waktu memutuskan mengikuti panggilan Tuhan masuk di sekolah teologi, ya om-omnya bilang, kamu ini biasa hidup senang di rumah, itu di rumah apa? Di rumah orang tuamu. Ya. Mereka mengasosiasikan menjadi hamba Tuhan itu dengan kemiskinan atau dengan kesulitan ekonomi. Dan kita tahu banyak yang seperti itu. Saya juga dulu seperti itu. Ya, itu teman-teman saya dulu waktu saya di SMA di Bandung, ya mereka banyak yang kuliah di ITB, juga ada yang kuliah di Atmajaya. Ya. Dan mereka bertanya, nanti kamu makan apa kamu? Sering itu diasosiasikan menjadi hamba Tuhan itu dengan atau mengikuti panggilan Tuhan menjadi pelayan Tuhan itu diasosiasikan dengan penderitaan, ya, diasosiasikan dengan kesulitan. Ya, tetapi saya bisa menyaksikan bahwa Tuhan itu setia. Nah, kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, kita akan baca, saya akan bacakan untuk kita, atau saya minta di sini ada Bu Sandra di situ, tolong bacakan untuk kita ayat 1 sampai 6. Oke. Ya, silakan. Setelah perpisahan itu kami langsung berlayar dan tiba di Kos. Keesokan harinya kami ke Rodos dan dari sana ke Patara. Setelah mendapat kapal yang akan menyeberang ke Fenisia, kami naik ke kapal itu lalu berlayar. Tampaklah Pulau Siprus yang di sebelah kiri dan kami melewatinya.
Lalu kami berlayar ke Syria dan kapal itu berlabuh di Tirus untuk membongkar muatannya. Kami mengunjungi para murid dan oleh tuntunan roh mereka menasihati Paulus agar tidak meneruskan ke Yerusalem, tetapi tinggal di situ selama 7 hari. Dan setelah selesai waktunya kami meneruskan perjalanan. Semua murid bersama istri dan anak-anaknya mengantar kami sampai keluar kota, lalu kami berlutut dan berdoa di pantai. Setelah berpamitan, kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Ya, terima kasih. Nah, jadi Anda bisa lihat ya di sini ya dikatakan setelah perpisahan ya, itu perpisahan yang di Efesus yang mengharukan itu dikatakan kami langsung berlayar dan tiba di Kos. Ya. Esokan harinya kami ke Rodos, dari sana ke Patara. Ya, ini adalah bagian dari perjalanan Rasul Paulus ya, perjalanan misi yang ketiga. Setelah mendapat kapal yang akan menyeberang ke Fenisia, kami naik ke kapal itu lalu berlayar. Ya, kemudian tampaklah Pulau Siprus di sebelah kiri ya. Nanti kita bisa lihat di peta itu. Pulau Siprus di sebelah kiri. Kami melewatinya, lalu kami berlayar ke Syria, ya Suria, dan kapal itu berlabuh di Tirus untuk membongkar muatannya. Ya, kemudian ayat yang keempat, ya di Tirus mereka mengunjungi para murid yang ada di situ, dan oleh tuntunan roh mereka menasihati Paulus agar tidak meneruskan ke Yerusalem, tetapi tinggal di situ selama 7 hari. Ya, jadi para murid di Tirus itu menasihatkan Rasul Paulus ya supaya tidak meneruskan perjalanan ke Yerusalem karena mereka tahu di Yerusalem itu sudah menunggu itu orang-orang Yahudi untuk membunuh Paulus. Ya, karena sebelumnya dia adalah golongan dari ya ahli-ahli Taurat itu kan dia. Ya, yang sebelumnya justru dia diutus ke Damaskus ya kan untuk menangkap untuk menganiaya orang-orang Kristen. Ya, tapi kemudian dia mengalami perjumpaan dengan Kristus dan dia bertobat. Ya, lalu ayat yang kelima, dan setelah selesai waktu kami meneruskan perjalanan, semua murid bersama istri dan anak-anaknya mengantar kami sampai keluar kota dan seterusnya. Ya, nah, Anda bisa lihat di sini, ya di dalam peta ini adalah bagian perjalanan Paulus yang ketiga. Anda bisa melihat di situ kota Efesus itu ada di tengah itu, Efesus. Ya, kemudian ada Kos di sini. Ya, kemudian terus Patara, ya tadi ada disebut itu Patara dan sampai dia di Tirus, ya kalau sekarang itu adalah Libanon, ya dia sampai ke Tirus. Ya. Nah itu sudah. Dan Yerusalem kita bisa lihat ada di paling bawah itu ya, di provinsi Yudea, ya di wilayah Israel. Nah, apa yang bisa kita aplikasikan ya dari bagian yang pertama ini? Yang pertama adalah jangan berasumsi atau jangan berpandangan bahwa kesulitan berarti Anda berada di luar kehendak Tuhan. Ya, tidak selalu. Waktu kita mengalami kesulitan itu artinya kita berada di luar kehendak Tuhan. Bisa jadi karena memang kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Ya, kemudian yang berikutnya, Tuhan seringkali mempersiapkan kita untuk menghadapi penderitaan daripada menghindarkan kita dari penderitaan itu. Jadi sering sekali Tuhan itu justru mengizinkan kita mengalami kesulitan, mengalami penderitaan supaya kita bisa naik kelas. Ya kan? Ada seorang hamba Tuhan, Paul Ebilhammer, dia mengatakan bahwa biasanya kita bisa mempelajari sesuatu yang baru tentang Tuhan justru waktu kita mengalami penderitaan, ya. Waktu kita mengalami kesulitan. Sukses justru sering sekali tidak membuat kita belajar sesuatu yang baru tentang Tuhan. Ya, nah, jadi itu salah satu bagian ya menjadi murid Kristus, yaitu Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, ya, mengalami penderitaan. Ya, dan Tuhan kalau izinkan kita mengalami itu berarti Dia sedang ya mempersiapkan kita untuk kita bisa sampai kepada ya tingkatan iman dan juga pengalaman pribadi yang lebih tinggi ya dengan Dia.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat 7 sampai ayat yang ke-12, ya intinya di sini bahwa diperlukan keterampilan ya membedakan, ya discernment, ya diperlukan keterampilan untuk membedakan ketika suara-suara saleh berbeda pendapat. Ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Ya. Nanti kita lihat di situ, ya coba kita baca dulu di dalam ayat 7 sampai 12. Di situ ada Eli. Eli bisa baca untuk kita? Ya. Eli baca ya, ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Ya. Silakan Dari Eli. Tirus kami, ya, Kisah Para Rasul ayat pasal 21 Dua. ayat 7 sampai 12. Dari Tirus kami berlayar dan tiba di Polemais. Ptolemais. Kami Ya. kami memberi salam kepada saudara-saudara di sana dan tinggal selama 1 hari bersama mereka. Keesokan harinya kami berangkat dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus pemberitaan Injil, yaitu salah satu dari 7 orang yang dipilih itu. Dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak gadis yang berkarunia nubuat. Setelah kami menetap beberapa hari, datanglah seorang nabi dari Yudea bernama Agabus. Ia datang. Ia datang kepada kami dan mengambil ikat pinggang Paulus, lalu mengikat kedua tangan dan kakinya sendiri, serta berkata, Roh Kudus berkata, orang yang memiliki ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke tangan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ketika mendengar itu, kami bersama orang-orang yang tinggal di situ meminta agar Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Ya, Amin. terima kasih. Ya, kita bisa lihat ya, itu di mana? Itu di Kaisarea ya, Anda bisa lihat di sini. Ya, itu ada di atas Yerusalem itu ada Kaisarea atau di atas Samaria, ya itu diberi nama kota Kaisarea berdasarkan uh, nama kaisar ya. Jadi kaisar Roma yang uh, menjadi gubernur ya uh, di Israel ya pada waktu itu ya, karena Israel kan dijajah kan oleh orang-orang Roma. Nah, kita lihat di sini bahwa putri-putri Filipus bernubuat ya dalam bagian ini. Juga Agabus ya dikatakan seorang nabi memberi peringatan yang jelas. Ya, dan bahkan nubuat itu secara akurat memprediksi bahwa Paulus itu akan ditangkap. Dan hal itu membuat orang-orang bereaksi secara emosional ya. Mereka mendesak supaya Paulus jangan meneruskan perjalanan sampai ke Yerusalem. Ya, tetapi Paulus dia bereaksi dengan dia berfokus pada misi. Ya, bahwa misi harus dijalankan. Ya, penginjilan harus dijalankan sesulit apapun ya situasi yang akan dihadapi. Ya, nah, jadi kita lihat di sini bahwa nubuat itu mengungkapkan apa yang akan terjadi, bukan apa yang harus dilakukan oleh Paulus. Ya, dia tahu persis apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan. Ya, ini gambarannya seperti ini. Ada seorang nabi, ya, dia memperlihatkan ya kepada itu Paulus, kalau kau pergi ke Yerusalem, kau akan ditangkap, kau akan dibelenggu, kau akan dirantai, dan kau akan diserahkan kepada bangsa-bangsa ya bukan Yahudi, ya, bahkan kepada bangsa-bangsa lain.
Nah, kita bisa belajar dari bagian yang kedua ini bahwa keterampilan membedakan membutuhkan pendengaran yang cermat, ya, tetapi tanpa melepaskan tanggung jawab. Ya, Paulus dia tahu dia bertanggung jawab untuk menyelesaikan misi yang Tuhan percayakan kepadanya, ya, meskipun dia mengalami penderitaan. Nasihat yang saleh seharusnya menginformasikan ketaatan, bukan menggantikannya. Jadi, walaupun ada kesulitan, ya Tuhan tetap mau supaya Paulus dia taat. Ya, itu juga sama dengan kita, ya. Ketika kita mengalami, ya, itu kesulitan dalam hidup kita, ya kita tetap harus taat kepada Tuhan. Ya, jangan menyerah, ya, jangan mundur, tetap berjalan, ya, tetap melangkah, ya, sampai itu berhasil. Ya, itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Nah, kemudian yang ketiga, kita lihat ayat yang ke-13, bahwa ketaatan itu membutuhkan kesediaan untuk menderita. Ya, ketaatan Paulus membutuhkan kesediaannya untuk menderita. Juga itu sama, ya, kalau kita mau digolongkan sebagai orang-orang yang taat, ya, sering sekali Tuhan menuntut kita untuk, ya, tahan mengalami penderitaan, ya, tidak langsung menyerah. Ini kalau kita lihat di Aceh itu kan, ini orang-orang Aceh itu sudah menyerah, ya kan? Mereka sudah menderita selama hampir 3 minggu, bahkan udah lebih, ya. Rumahnya hancur, tidak ada pertolongan. Lalu kemudian ada yang kirim surat ke PBB, lalu mereka juga di mana-mana mereka mengibarkan bendera putih, tanda menyerah. Ya. Mereka tidak tahan lagi menderita, ya, selama 3 minggu itu. Ya. Nah, kita lihat ayat 13. Namun ia menjawab, mengapa kamu menangis dan menghancurkan hatiku? Ya. Tadi kita lihat ada nabi bernama Agabus, ingatkan dia. Dia juga orang-orang, ya, itu jemaat, ya, para murid di sana, ingatkan dia, ya, secara emosional mendesak, jangan pergi ke Yerusalem. Ya. Namun dia menjawab, mengapa kamu menangis dan menghancurkan hatiku? Mereka sambil menangis. Dan Paulus bilang, sebab aku bukan saja rela untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem demi nama Tuhan Yesus. Dan kita belajar dari itu sejarah gereja mula-mula, itu para murid itu hampir semua mereka itu mati dibunuh. Petrus, Yakobus, ya, Yohanes, itu mereka semua mati dibunuh demi nama Yesus. Dan Paulus juga. Nah, jadi kita bisa melihat, ya, itu kualifikasi seorang murid Kristus. Rasul, apalagi rasul, ya, seperti ini. Ya, dia mengatakan, aku bukan saja rela untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem demi nama Tuhan Yesus. Nah, kita lihat di sini bahwa keteguhan hati Paulus itu berakar pada pengabdian kepada Kristus, bukan pada kekeras kepalaan. Ya, dia bukannya mengabaikan peringatan itu, dia tahu, ya, dan dia bisa menerima itu, ya, nubuatan itu. Tetapi, ya, dia benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Ya, dia mengabdi penuh kepada Kristus. Identitasnya dibentuk oleh panggilan, bukan oleh kenyamanan. Ya, identitas dia sebagai hamba Tuhan dibentuk oleh panggilannya. Ya, dia dipanggil menjadi rasul, dia dipanggil menjadi pemberita Injil. Dan dia pernah mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, dia katakan. Ya, jadi itulah dasar dari panggilannya. Maaf, itu dasar dari identitasnya adalah panggilannya, ya, bukan oleh kenyamanan. Dia tidak mengejar kenyamanan. Sekarang itu ada banyak hamba Tuhan yang justru mengejar kenyamanan. Ya, tamat sekolah teologi itu cari gereja yang besar, gereja yang kuat secara ekonomi, ya, untuk melayani di situ. Tidak banyak yang mau susah, ya, itu melayani mungkin di desa atau melayani di jemaat yang
sederhana, yang kecil, ya. Nah, tetapi itu banyak yang itu mengejar kenyamanan, ya kan? Nah, seperti itu juga ya orang yang yang sekuler juga seperti itu. Ya kalau bekerja itu selalu mencari itu mana yang gajinya paling tinggi. Ada tawaran yang lebih tinggi lagi, dia pindah, dia tinggalkan perusahaan yang lama, dia pergi, ya kemudian itu bekerja di perusahaan yang lain, ya sehingga dia tidak pernah bisa itu berakar ya, itu di satu tempat. Ya itu selalu pindah-pindah, pindah-pindah dan katanya itu salah satu ciri khas dari Gen Z, ya gampang pindah-pindah pekerjaan, ya tidak setia, ya. Nah, kita ini dalam hidup ya, kita perlu untuk punya visi. Ya, dan visi itu harus berasal dari Tuhan. Tuhan mau kita lakukan apa, kita harus setia. Dulu saya ditawari waktu tamat dari sekolah teologi di Singapura untuk melayani ya di gereja besar di Singapura dengan fasilitas yang semuanya lengkap. Ya, apartemen, mobil, gaji. Tapi saya tidak merasa bahwa Tuhan panggil saya untuk melayani di Singapura. Ya, tapi untuk kembali ke Jogja, ya, dan mengalami banyak kesulitan. Ya, tapi Tuhan itu memelihara sampai hari ini. Ya. Nah, jadi ketaatan membutuhkan kesediaan untuk menderita. Nah, apa aplikasinya untuk kita? Ya, itu tanyakan pada diri Anda sendiri. Harga apa yang tidak bersedia saya bayar untuk ketaatan? Ya, harga apa yang tidak bersedia saya bayar untuk ketaatan? Ya, apakah kita itu sedia membayar harga demi untuk kita taat kepada Tuhan? Ya, kalau kita sungguh-sungguh mau taat kepada Tuhan, kita tentu kita sedia membayar harga itu sebesar apapun. Ya. Kemudian kesetiaan itu diukur oleh penyerahan diri, ya, bukan oleh kesuksesan. Ya, ingat Tuhan tidak memanggil orang-orang yang sukses, tapi orang-orang yang setia. Orang yang sukses, misalnya apa? Dia membangun gereja besar, dia punya jemaat sampai ribuan. Ya. Seorang hamba Tuhan yang sukses belum tentu setia. Ya. Tuhan tidak melihat dari itu. Ya, tetapi seorang yang setia, dia pasti akan sukses. Ya, orang yang setia dia pasti akan sukses. Ya, kalau kita belajar dari misionari pertama yang datang itu ke Tanah Batak itu namanya Liman dan Munson. Ya, itu dari Amerika. Begitu mereka tiba di Tanah Batak, mereka langsung diserbu, disergap, kemudian dibunuh oleh orang Batak dan katanya dimakan. Ya, itu karena pada waktu itu orang Batak itu masih itu kanibal. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mereka gagal? Waktu mereka mati belum ada orang Batak yang jadi orang Kristen. Nah, tetapi Bapak Gereja namanya yang bernama Tertullianus, dia mengatakan bahwa darah kaum martir itu adalah benih gereja. Ya, jadi kalau kita lihat di dunia kita, misalnya di Afghanistan, di Iran, di Pakistan, ya di negara-negara di mana orang-orang Kristen itu dianiaya bahkan sampai dibunuh, ya sekarang kita melihat ada sebuah kegerakan. Ya di Iran itu luar biasa ya, begitu banyak orang-orang ya yang kemudian menyerahkan diri dibaptis dan menjadi orang Kristen di Iran. Ya luar biasa itu gelombang itu pertobatan di sana. Jadi meskipun ada penganiayaan tetapi orang-orang percaya tetap taat, tetap setia dan Tuhan kemudian apa? Mulai memenangkan bangsa itu. Ya. Jadi orang sukses belum tentu setia, orang setia pasti sukses. Ya, nah kita harus belajar ya menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Ya, itu setia dengan di mana Tuhan tempatkan kita dan percayalah Tuhan akan memberikan pertambahan di situ. Yang keempat, ya kita lihat bahwa penyerahan diri pada akhirnya bergantung pada kehendak Tuhan. Ya, penyerahan diri pada akhirnya bergantung pada kehendak Tuhan.
ayat 14 sampai ayat 16. Ya, saya akan baca untuk kita. Ya, dalam bagian ini dikatakan, karena ia tidak dapat dicegah, maka kami menyerah dan berkata. Ya, jadi Paulus itu nggak bisa dicegah. Kemudian kami menyerah, ya. Jadi itu para murid ada di Kaisaria itu mereka menyerah dan berkata, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Ya. Beberapa hari kemudian kami bersiap-siap dan pergi ke Yerusalem. Beberapa murid dari Kaisaria ikut pergi bersama kami dan mengantar ke rumah Manason dari Siprus yang telah lama menjadi murid, dan kami akan menginap di rumahnya. Ya. Nah, jadi setelah mereka melihat bahwa Paulus dia tetap dengan keteguhan hati seperti itu, mereka mengatakan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Ya, jadi orang-orang percaya berhenti berdebat dan mereka tunduk pada kedaulatan Tuhan. Nah, kedamaian itu datang bukan dari kepastian, tetapi dari kepercayaan. Kita harus beriman, kita harus percaya bahwa Tuhan, yaitu selama kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ya, kita harus percaya bahwa hidup kita akan ya dijamin, diberkati oleh Tuhan. Walaupun kita mungkin saat ini sedang mengalami kesulitan. Ya, jadi kedamaian datang bukan dari kepastian, tetapi dari kepercayaan. Ya, kita percaya bahwa Tuhan sudah ada di depan. Dan dia tahu yang terbaik. Waktu saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, ya percayalah dia sudah ada di depan, dan dia akan menjamin hidup kita. Ya, kesatuan tubuh Kristus tidak membutuhkan persetujuan penuh. Ya, hanya penyerahan diri bersama kepada Tuhan. Ya, jadi mereka benar-benar menyerahkan ya hidup mereka dan juga Rasul Paulus kepada Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan akan mengatur yang terbaik. Ya, Tuhan akan menyiapkan yang terbaik. Ya, aplikasi untuk kita, belajarlah kapan harus berbicara dan kapan harus menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Ya, kadang-kadang kita mungkin bisa frustasi ya. Kita mendoakan ada anggota keluarga kita yang belum diselamatkan, tapi kok sepertinya nggak ada hasilnya. Atau ada anggota keluarga kita yang mungkin ya sedang hidup dalam dosa, tapi kok kayaknya sulit. Ya. Nah, kadang-kadang ada waktu kita harus berhenti berbicara dan kita harus menyerahkan dia sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Dan iman yang sejati tetap teguh ya, meskipun masa depan sepertinya tidak jelas. Ya, tetap teguh. Ya. Orang-orang percaya di Kaisaria mereka tetap teguh, ya meskipun mereka melihat, waduh ini apa yang akan terjadi ini kepada Rasul Paulus. Ya, tetapi mereka tetap beriman bahwa Tuhan akan memberikan pengaturan yang terbaik. Ya, dan sebagai kesimpulan atau kaitan dengan Injil, ya tadi saya sudah menyinggung bagaimana Yesus, ya Yesus sendiri mengarahkan langkahnya ke Yerusalem, mengetahui bahwa penderitaan menantinya. Kalau Anda baca di dalam Injil Markus, wah itu luar biasa ya. Di situ digambarkan, ya. Jadi waktu Yesus berjalan menuju kota Yerusalem, yang kemudian nanti dia akan ditangkap, kemudian dia disiksa dan dia disalib ya, mati disalib itu, ya dia berjalan di depan para murid. Jadi Anda bayangkan, Tuhan Yesus dia sudah 3 kali memberitahukan kepada mereka dia akan menderita, dia akan ditangkap oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat, dan dia akan dibunuh. Dan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. 3 kali dia memberitahukan penderitaannya dan kematiannya, dan setelah 3 kali itu dia berjalan menuju kota Yerusalem dan memasuki kota Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan para murid. Dan di dalam Injil Markus itu dikatakan para murid mereka semuanya terheran-heran. Ini guru kami, dia sedang berjalan menuju kematian. Dia tahu dia akan ditangkap, dia tahu dia akan mati. Ya, itu adalah kehendak Bapa. Ya, karena tanpa itu tidak ada itu pengampunan dosa, tidak ada itu keselamatan. Tapi dia berjalan. Itulah Yesus yang sama yang
ke depan ini kita rayakan, ya, itu kedatangannya ke dalam dunia. Ya, jadi Yesus mengarahkan langkahnya ke Yerusalem, ya, meskipun dia mengetahui bahwa penderitaan menantinya, dan itu sama juga yang dilakukan Paulus. Ya, Paulus mengikuti jejak Kristus. Dia bersedia kehilangan segalanya demi Injil. Karena dia melihat bahwa Injil Kristus, kabar baik tentang Kristus, itulah yang paling utama di dalam hidup. Karena itulah jaminan hidup kekal. Itulah yang memberikan jaminan pengampunan dosa. Itulah yang memberikan jaminan surga. Ya, Paulus memahami bahwa dunia ini hanya sementara, akan kita tinggalkan. Semua yang kita bangun, semua yang kita miliki, ya, semua akan kita tinggalkan. Ya, tetapi hanya ada satu yang kekal, yaitu iman kita kepada Kristus, iman kita kepada Sang Injil yang sejati. Ya, Kristus yang sudah datang ke dalam dunia untuk tembus dosa. Yang minggu ini, minggu depan kita rayakan kelahiran. Nah, sebagai penutup, ya, ini pertanyaan, ya, untuk refleksi, ya. Kemana Tuhan memanggil Anda yang terasa berisiko? Kemana Tuhan memanggil Anda yang Anda rasa, ya, di situ ada risiko, ada harga yang harus Anda bayar? Dan apakah Anda bersedia mengatakan, ya Tuhan, saya siap. Saya siap bukan hanya untuk hidup, tetapi juga untuk menderita apabila diperlukan. Ya, jadi kalau Tuhan mengizinkan Anda atau mau Anda untuk pikul salib, ya, menderita, ya, itu bersyukurlah. Itu artinya bahwa Tuhan sedang mau memberkati dan mengangkat kita ke dalam pengalaman rohani yang lebih tinggi. Ya, asal menderita itu bukan karena dosa, ya. Kalau kita menderita karena dosa, ya kita harus bertobat. Ya, tapi kalau kita menderita karena, ya, kita menyaksikan Injil, karena kita melayani Tuhan seperti Rasul Paulus, maka kita harus bersukacita. Ya, karena nanti kita akan mendengar Tuhan, dia akan mengatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ya, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ya, kiranya firman Tuhan memberkati kita semua, menjadi orang-orang yang taat, ya, orang-orang yang setia, ya, apapun harganya, ya, kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Saya minta Ibu Pendeta bisa menutup bagian ini dengan doa, sekaligus juga menaikkan doa syafaat kita. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita bersatu hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh semakin menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Tolong hati kami Tuhan, supaya di dalam masa kesesakan, kami tidak bertanya mengapa kepada Tuhan. Tetapi kami mempunyai hati yang berserah penuh dan percaya bahwa rencana Tuhan, pengaturan Tuhan adalah yang terbaik dan tidak pernah gagal. Tolong kami supaya kami melihat gambaran besar yang Tuhan miliki untuk hidup kami. Bukan melihat potongan-potongan peristiwa sehingga kami menjadi sedih. Tolong kami Tuhan supaya kami tetap memandang kepada Tuhan dan tetap menaati Tuhan walaupun kami ditinggalkan oleh teman,
tidak mendapatkan dukungan, tidak memiliki bahu untuk bersandar. Ketika kami mengalami kelemahan, ketika kami mengharapkan kata-kata yang positif dan membangun, kami hanya mendapatkan kalimat-kalimat yang negatif dan mematahkan semangat. Tolong kami Tuhan, supaya seperti Rasul Paulus kami tetap memandang kepada Tuhan dan percaya penuh kepada pengaturan Tuhan. Terima kasih Bapak. Pada pagi hari ini kami teringat untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita oleh karena bencana alam. Anak-anak yang masih kelaparan, orang-orang yang sudah tidak mempunyai rumah lagi. Kami mau mengingat mereka. Kiranya Tuhan menjamah mereka hari ini dan memberikan kekuatan, menumbuhkan pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah tidur dalam memperhatikan anak-anaknya yang menderita. Kasihani bangsa kami, Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan dan kelalaian kami, sehingga kami mendatangkan bencana dan musibah bagi diri kami sendiri. Kami teringat untuk gereja-gerejamu yang mengalami penganiayaan, terutama di masa raya Natal ini. Kiranya Tuhan menolong anak-anak Tuhan supaya dapat menatap kepada janji-janji Tuhan, supaya sukacita kami tidak diambil oleh karena begitu pekatnya mendung kegelapan dan duka cita dan kesulitan, bahkan penganiayaan. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, penolong kami yang setia, yang hidup dan menang dan berperkara di dalam kehidupan anak-anaknya. Berkatilah jemaat-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Biarlah ada pengharapan yang boleh dikuatkan, kesehatan yang boleh dipulihkan, yang sakit disembuhkan, iman yang boleh kembali diperkuat, sehingga dapat melihat masa depan bersama dengan Tuhan adalah masa depan yang cerah. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, pengantara kami, sahabat kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman kita, supaya iman kita boleh semakin diteguhkan. Marilah di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan menerima doa berkat, mari kita kembali memuji Tuhan dari NKB 129, Indah Mulia Bahagia Penuh. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal, damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Oh indah benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Tiadaku cemas, takut pun hanya, bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang, ku dihantarnya, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Maka sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik semesta. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.